Halo, assalamualaikum semuanya, rekan Bang Gade. Hari ini kita ada kunjungan atau datang di Resort Jol Bungalow. Hari ini acaranya, podcastnya di sini, podcastnya kita yang punya podcast ya. Nah, hari ini saya akan perkenalkan nih pengusaha muda hebat, kita bisa bilang sukses lah ya. Bang Zulfitri, halo Bang Halo Zulfitri. juga. Apa kabar, Bang? Baik sekali. Sehat. Nah, ternyata Bang Zulfitri ini lahirnya di Lempu, asli orang sini, orang Aceh besar. Itu kelahiran 3 Oktober tahun 72. Ternyata Bang Zul ini banyak organisasinya. Mulai dari organisasi kepariwisataan nih. Ada Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Wah, keren nih. Nah, ini kita akan lebih lanjut kenal dengan Bang Jol di Jol Bungalow seperti apa ya. Juga kita sebagai Wakil Ketua Kadin Aceh. Wakil Ketua yang Kadin, Bang, ya? membidangi masalah pariwisata Sampai dengan saat ini. Jadi nih kalau saya berhubung dengan Bang Jol sudah ada di sini nih, kira-kira buat anak muda, teman-teman milenial, rekan Bang gak ada yang mau tahu seperti apa sih membangun usaha, kiat sukses, jatuh bangun, pengalaman menarik, fakta menarik seputar Bang Jol. Nah, pasti pengen tahu ya. Tungguin kita di sini, podcastnya kita. Bang Jol, kita ada pertanyaan tentang Bang Jol. Kira-kira Bang Jol selama latar belakang usaha tuh kira-kira seperti apa sih Bang? Sudah berapa lama Bang berusaha, punya usaha di Jol Bungalow? Kalau usaha sudah lama, tapi kita sekembalinya kemarin dari luar negeri kita buka lagi karena usaha pariwisata adalah usaha yang menjanjikan. Hanya kita menjual jasa tapi menguntungkan besar sekali di sini. Dan juga pariwisata tidak merusak alam. Itu yang terpenting. Wisata ini seperti kita menjual angin, tidak habis-habisnya. Tidak hanya di laut, ini kan pantai. Kita tidak hanya menjual laut, juga kita ada sawah, ada gunung, banyak potensi asal kita punya ide. Ya, wisata ini harus punya suatu ide yang bagus, makanya kita bisa membuka usaha ini dan pasti sukses. Ya. Jadi Bang Jol tuh terpikir karena Aceh ini punya potensi, ada gunung, sawah, kemudian laut Bang ya. Ya, benar. Jadi Bang Jol berpikir mungkin ada peluang dari usaha pariwisata. Benar. Makanya Bang Jol bergerak untuk bisa buka usaha di Jol Bungalow. Ya, benar. Sebelumnya saya juga pernah tahu nih Bang Jol punya usaha bukan di sini ya Bang ya. Sebelumnya Bukan. ada di Tebing ya. Di Tebing. Pantai Tebing ya. Ya, benar. Itu sudah berjalan, tapi sasarannya itu tadi kita komunikasi sebelumnya turis asing ya Bang ya. Turis asing. Kenapa harus sasaran turis asing Bang, bukan turis lokal? Begini, memperkenalkan Aceh itu bukan dengan orang Aceh. Orang Aceh sudah tahu Aceh. Makanya kenapa target market saya adalah turis asing. Karena di Aceh ini kan tidak ada investor, tapi sumber daya alamnya berlimpah. Jadi memperkenalkan Aceh itu lewat pariwisata. Orang berwisata dulu dia melihat Aceh ini aman dan aman untuk dikunjungi, baru dia akan berinvestasi sebesar-besarnya di Aceh. Karena Aceh juga punya sumber alam yang lain selain pariwisata, juga kita ada perikanan, ada perkebunan, ada pertanian. Itu yang belum disentuh oleh dan orang belum tahu, orang luar Aceh belum tahu apa yang ada potensi. Makanya kita bawa, arahkan kenapa saya mau jadi usaha pariwisata, karena usaha pariwisata ini gate, pintu masuk untuk orang melihat Aceh ini aman untuk dikunjungi dan layak untuk dikunjungi. Makanya dengan itu kita akan ada item-item yang lain di belakang itu untuk kita mau jual Aceh ini ke orang yang nasional atau internasional. Jadi Bang Jol harapannya semoga masyarakat luar, internasional dan Indonesia sendiri tahu nih Bang, ternyata di Aceh ini memang pariwisata untuk laut ini bagus ya. Jadi untuk mendatangkan supaya Aceh tadi aman ya Bang. Iya. Oke, seperti itu Bang. Di Jol Bungalow sendiri Bang, ini kan ada penginapan, ada mulai dari tadi sekitar 500.000 ya Bang ya? Iya, benar. Sampai 1 juta ya, tergantung view-nya ya. Iya. Terus Bang, kalau pegawainya sendiri ada berapa sih Bang?
Kita kalau weekday itu sekitar 20-an orang. Tapi kalau weekend kita tambah dengan pekerja pekerja yang di luar itu kita ambil itu khusus Sabtu Minggu. Ada pegawai part time ya? Ya, part time ya. Berarti sekitar 20 orang Ya, kalau ya, weekendnya ya. lebih dari Ya, itu, ya, Bang, ya. Oke, biasanya nih Bang, kalau cerita usaha nih, kalau kita punya usaha, Bang Jul punya usaha, kan nggak jauh dari namanya modal nih Bang. Ya, benar. Nah ini modalnya dari mana nih Bang Jul? Seperti apa modalnya? Yang sebenarnya modal yang paling besar itu bukan bentuk uang, Ya. dia niat. Karena orang banyak punya uang, tapi tidak ada niat, tidak ada. Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada niat. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita butuh modal usaha. Jadi saya menganggap modal usaha ini kalau kita punya program yang bagus, kita punya mimpi yang besar, ini kan kita bisa pinjam di bank. Asal kita yakin ini seperti saya. Saya memang mulai dulu. Mulai dulu. Setelah di dalam perjalanan baru kita melihat ini punya potensi yang bagus. Makanya untuk menambah modal usaha, saya pinjam di bank. Ya, pinjam. Jadi Bang Jul modal usaha itu pinjam di bank? Pinjam. Oke. Jadi teringatnya pinjam nih Bang ya. Kalau modal usaha itu sebenarnya Bang di Pegadaian juga ada tuh Bang modal usaha. Kalau Bang Jul misalnya butuh modal usaha, Bang Jul boleh hubungi Pegadaian terdekat untuk ajukan pembiayaan usaha. Ini kan juga bisa nih Bang untuk bantu mengembangkan usaha jual bunga halus. Iya, benar. Nanti boleh ditunggulah kehadiran Siap. Nah nih pengalaman nih Bang, pasti ada punya pengalaman menarik atau pengalaman pahit juga nih Bang. Seperti apa sih pengalaman Abang ketika punya resort bungalow nih? Pengalaman menarik. Pengalaman sih kita dengan di Aceh ini kan dengan penuh tantangan. Yang sebenarnya bukan tantangan sih, tapi sebagai masyarakat kan belum tahu bahwasanya wisata ini bukan sumber maksiat. Tapi sumber daripada keuangan, maksudnya pekerjaan yang bisa membuat menampung tenaga kerja no limited, tidak ada limit. Kalau di pariwisata kan semua menguntungkan, dari taksi, kuliner, kemudian perkebunan kita beli kelapa juga. Ini kan tenaga kerja semua. Orang pasok ikan, orang pasok sayur, kan orang sewa ban, orang sewa pelampung, orang pelatih untuk surfing, pelatih untuk diving, penyewa kacamata untuk nyelam. Ini kan multi efek yang luar biasa kalau di pariwisata. Bantu Karena masyarakat sekitar ya Bang ya? Iya benar, karena selama ini begitu kita bilang pariwisata banyak masyarakat yang melihat pariwisata ini dengan tanda kutip adalah negatif. Ya, selalu melihat wisata ini dengan bukan dengan sumber daya manusianya, bukan dengan sumber alamnya, bukan sumber pendapatan. Karena di tempat wisata Aceh ini bukan Bali, dan Bali juga bukan Aceh. Karena kenapa? Kita sudah punya market tersendiri. Market yang kita hunting adalah lain dengan provinsi yang lain. Beda kultur Bang ya? Beda yang kita hunting di sini beda, sangat beda marketnya. Ya. Oke, karena memang di Aceh tuh nggak bisa seperti Bali. Benar kata Bang Jul, Aceh bukan Bali, Bali juga bukan Aceh. Jadi buat teman-teman juga harus tahu tuh, kalau membuka usaha itu ya harus dilihat dulu potensi dan wilayahnya seperti apa ya Bang. Yang nggak bisa main buat saja seperti itu. Kira-kira pernah nggak nih Bang? Pernah merasa ada gagal nggak ketika berusaha? Atau pernah usaha sebelumnya selain usaha dari pariwisata tapi gagal, pernah nggak Bang? Ya otomatis di dalam kehidupan kita harus banyak. Itulah my teacher is my best experience. My teacher is my best experience. Karena kenapa? Pengalaman itulah guru terbesar buat saya. Ya. Ini saya dulu karena background saya itu adalah peternakan. Jadi bangkit dari kegagalan dulu.
saya melihat di peternakan hasil akhir dari sebuah usaha itu tidak pemerintah tidak masuk ke dalam itu. Tidak support ya? Ya, bukan tidak support. Ini seperti ini misalnya. Saya tidak bilang seperti itu. Kita menanam cabai. Ya. Ya. Begitu cabai, padahal petani ini memang setiap tahun dia menanam. Tugas dia hanya menanam. Dia bukan tugas di politik. Ya. Begitu cabai 5.000 dengan dibanderol dengan 5.000. Pemerintah tidak hadir di harga itu. Padahal pemerintah bisa subsidi dengan yang lain. Oh, gitu. Jadi petani-petani ini begitu 2 kali rugi, dia tidak akan bertani lagi. Oh, apa yang ditabur nggak sesuai? Nggak sesuai, ya, benar. Seperti hari ini gabah misalnya padi, ya. Padi itu kan begitu petani mau mendapatkan pupuk subsidi tidak dapat. Kesejahteraan kurang. Iya, benar. Jadi orang begitu hasil akhir kesejahteraan itu tidak dapat, dia pasti akan lari ke bidang yang lain yang lebih menguntungkan dia sendiri, dia pribadi. Sama juga dengan saya di sini. Kenapa saya pilih pariwisata? Karena yang pertama adalah pariwisata satu. Di pariwisata ini kita tidak pernah merusak alam. Tidak pernah merusak alam, ya. Itu satu. Tapi kalau tambang, apakah dia batu bara, apakah dia sejenis semen, atau emas, itu kan penambangan. Ya. Atau memotong kayu, itu akan habis pada suatu hari. Oke. Tapi dengan kita gerakkan pariwisata, kita tidak merusak alam. Maksudnya orang datang ke tempat pariwisata misalnya melihat ikan, dia tidak pernah mengambil ikan. Ya. Dia main surfing. Surfing ini kan ombak yang diberikan oleh alam dan Allah itu tidak habis-habis. Makanya inilah yang kita apakan. Makanya wisata yang ada di alam semesta inilah wisata rahmatan lil alamin. Makanya kita harus banyak bersyukur dengan hari ini Indonesia atau Aceh dikasih kelebihan yang tidak ada di negara lain. Negara yang dulu saya pernah tinggal seperti di Italia. Pernah tinggal di Italia? Iya. Jadi itu mereka hanya wisata itu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena di pantai itu dia bulan Juni, Juli, Agustus, bulan September sudah dingin. Orang tidak mungkin lagi untuk mengunjungi tempat destinasi yang di pantai. Berbeda musim ya? Berbeda musim karena orang kan kita sampai bertahun-tahun bisa mencari uang di tempat yang sama. Oke. Di tempat yang sama. Tapi kalau orang harus berpindah-pindah, musim salju harus naik gunung, ada ski di sana. Berbeda lagi ya? Berbeda. Itulah perbedaan kita dengan negara yang lain. Makanya potensi lautnya Bang Jul ambil peluang untuk buka usaha pariwisata ya? Iya, benar. Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman semua nih, rekan Bang Gade yang mau usaha, berarti juga harus tahu nih kira-kira potensinya sebesar apa. Kayak tadi Bang Jul cerita tuh, kalau masalah pernah gagal, setiap orang punya usaha tuh harus tahu gagal. Harus pernah juga lah, jangan takut gagal ya Bang Jul ya? Ya dulu juga gagal. Begini, kita juga cara promosinya juga lain. Di tahun-tahun 90-an atau 2000-an, kita mempromosikan pariwisata itu, misalnya saya ke Pulau Penang atau ke Thailand itu bawa brosur. Di sana kan ada turis informasi. Di tempat destinasi itu ada turis informasi. Atau saya ke Bukit Lawang itu juga bawa brosur. Di turis informasi, turis itu melihat how to get there, how to get to Aceh. Misalnya dari Pinang Baris ke Stui. Dulu kan terminal itu di Stui. Jadi atau dari Thailand ke Penang naik kapal cepat ke Belawan ke Pinang Baris naik bus. Itulah dulu cara kita promosi. Ini kan jatuh bangun dulu, baru kita hari ini dengan satu klik foto klik kita sebarkan ke media sosial.
yang murahnya luar biasa. Kalau dulu saya kalau ke Thailand atau ke Penang mempromosi bukan bawa baju tapi bawa brosur. Ya. Hanya masih secara tradisional ya. Tradisional dan menghabiskan uang juga berlipat-lipat. Ini dengan cara praktis hari ini kenapa pemuda-pemuda hari ini jangan berpikir, karena begini saya melihat pemuda-pemuda yang ada di Indonesia adalah kalau cara berpikirnya begitu tamat sekolah SMA atau dia tamat kuliah hanya berpikir kepada bagaimana saya mendapatkan pekerjaan di pemerintahan atau di swasta, yang ini kan salah. Karena kenapa? Kita punya potensi alam yang luar biasa. Iya ya. Dan yang cukup menyakitkan karena kita sudah tertanam seperti karakter kuli, menjadi pekerja kita. Mindsetnya ya. Iya, mindsetnya harus kita rubah. Jangan mindset menjadi kuli, tapi kita menjadi usahawan, entrepreneur. Iya. Dengan kita sudah menjadi entrepreneur atau usahawan, kita sudah bisa membayar PAD, pajak daerah dan lain-lain, dan bisa menguntungkan negara juga, diuntungkan berlipat-lipat ganda kalau seperti ini. Juga buka lowongan pekerjaan buat iya, masyarakat. benar. Ya, ini kan ekonomi ya. Iya. Oke. Nah, tadi Bang Jul cerita pengalamannya tuh. Nah, kira-kira nih Bang, kan kita sempat pandemi nih. Sekitar 2 tahun lalu ya. Gimana sih Bang pada saat pandemi Jual Bunga Lo ini, boleh ceritain nggak Bang? Begini, memang di saat-saat pandemi kemarin itu kita memang saya rasa ini harus survive ya. Di tengah-tengah pandemi ini. Kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh bersedih, dan kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Jadi yang harus kita pahami adalah pandemi ini pasti akan berakhir, tapi kapan kita tidak tahu. Makanya kemarin saya dari turis asing menukar konsep ke wisatawan lokal. Karena kenapa? Saya melihat di sini juga kita punya banyak peluang dengan zamannya hari ini adalah zaman Instagramer. Ya, dengan orang satu postingan bisa dia ada pengikut mungkin 100 atau 1000 atau 10.000, dia akan lebih berkunjung lagi ke kita. Jadi ini yang harus dipahami waktu kemarin itu. Kalau saya tidak buka statement, maksudnya tidak membuka peluang yang lain, saya berpangku hanya kepada bisnis yang terdahulu. Maksudnya saya berbisnis dengan orang asing. Ya. Kalau tidak saya lari ke konsep yang baru, saya akan ditinggalkan pasar. Ya, makanya dengan begitu saya tahu what the market want, apa yang market mau. Ya. Kita tidak bisa menjual apa yang kita mau di dalam hal berbisnis apapun. Kita harus melihat peluang itu, bahwasanya the market want adalah seperti ini. Kemauan market hari ini misalnya seperti kita buat booth-booth untuk foto kapal, Instagramable. Ya, Instagramable. Inilah market yang diapakan hari ini. Peluang itulah peluang-peluang seperti itu kita harus jeli melihat bagaimana membangkitkan, selain membangkitkan ekonomi kita sendiri, juga membangkitkan ekonomi orang lain. Nah, jadi nih buat rekan Bang Gade semuanya, rekan-rekan yang mau punya usaha, nah ini harus tahu juga nih. Jadi kayak Bang Jul sudah lakukan, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau, tapi kita harus lihat apa yang pasar mau. Kayak gitu Bang Jul ya. Benar. Bang Jul sudah bergerak cepat dari yang turis internasional berpindah menjadi yang lokal untuk Instagramable. Terbukti nih, banyak ya Bang Jul ya, sampai weekend pun resortnya penuh, pengunjung juga penuh, bahkan sampai ada tambahan pegawai ya Bang ya. Iya, untuk benar. weekendnya, berarti kan memang sukses. Bang Jul bisa berpikir cepat untuk mengembangkan usahanya, kayak gitu Bang ya. Malah kita di tahun 2021 ini, dari Januari 2021 sampai tutup buku kemarin Desember 2021 itu 17.775 transaksi. Wah, 17.000. Jadi omset yang ada di situ